Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaman 11. Mukhtasar Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Ibnul Qayyim rahimahullah yang kemudian diringkas oleh Dr. Ahmad bin Utsman Al-Mazid. Baik, kita baca qala rahimallahu taala fi sifati abwabiha wa annaha dzatu hilaqin. Bab ini menjelaskan tentang pintu-pintu surga. Dan pintu-pintu itu memiliki gelang tepat pada pintunya. Jadi kalau di dunia itu, kalau pintu gerbang ada lingkarannya ini, apa namanya? Terus biasanya untuk mengetuk pintu tersebut. Jadi kalau di dunia itu rata-rata terbuat dari besi. Apa? Selot. Apa? Kalau di dunia apa bahasa Jawanya apa? Saya paham ya. Jadi di pintu itu ada bulat-bulat dari besi, tentu tok. Nah itu. Kalau di surga wallahu alam terbuat dari apa nggak disebutkan. Makanya kita tidak menerjemahkan dengan gelang besi, tapi ada gelang-gelangnya itu. Terus kemudian kita Rebon Pak Prayet, jenengan yang tukang mebel ini, namanya apa? Kalau saya namanya itu juga pegangan kunci itu Pak. Itu gelang dua itu. Nah, untuk handle-nya itu. Ya. Itu handle-nya. Untuk narik pintu juga kan? Ya. Jadi kalau udah kenceng bisa untuk ditarik. Baik. Nah, pintu-pintu surga itu ada itunya juga. Kalau bahasa Arabnya hilak. Hilak itu ya apa Mas Guru? Handle. Oh, bahasa Inggrisnya. Iya, tarikannya itu. Tapi kalau di dunia terbuat dari besi, di surga wallahu alam. Kita enggak belum membaca ada riwayat yang menyebutkan terbuat dari apa. Yang jelas ada itunya. Baik, qala rahimallahu taala anil Hasan. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah, mufattahatan lahumul abwab. Mufattahah itu artinya terbuka, lahum untuk mereka al-abwab, pintu-pintu surga. Qala Al-Hasan Al-Basri menjelaskan abwabun tura. Artinya pintu-pintu surga itu terlihat. Ya, dapat dilihat. Wa zakara aydan an Khulaidin an Qatadah. Ada juga riwayat dari Khulaid dari Qatadah. Al-Hasan Al-Basri seorang tabi'in, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi juga seorang tabi'in. Qala, beliau menjelaskan bahwa abwabun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha tatakallamu wa tukallimu wa tafhamu ma yuqalu laha in fatihi in ghaliqi. Qatadah rahimahullah menjelaskan bahwa pintu-pintu surga itu bagian dalamnya bisa dilihat dari luar, sisi luarnya dapat dilihat dari dalam. Ya. Zahir itu bagian luar, batin bagian dalam. Bisa diajak berbicara dan bisa juga berbicara. Pintu-pintu itu tafhamu, memahami, ma yuqalu laha, setiap perintah yang ditujukan kepadanya. Seperti in fatihi, terbukalah, in ghaliqi, tertutuplah. Itu pintu-pintu surga. Allah Maha mampu. Ya, Allah Maha mampu.
Kalau zaman dulu iman betul-betul diuji dengan hal-hal yang semacam ini. Kalau sekarang dengan teknologi yang terus berkembang, mestinya tidak boleh dan tidak pantas kemudian meragukan riwayat-riwayat tentang hal yang seperti ini. Kenapa? Karena zaman sekarang aja sudah ada yang seperti itu, ya kan? Sensor suara, misalkan yang pintu robotik. Ya, pintu robotik bilang open it, bukan net, closet, tertutup. Di dunia tidak bisa. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian mendustakan atau mengingkari riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat. Ya. Semacam dulu orang juga bertanya-tanya, itu nanti catatan manusia seperti apa banyaknya lembaran itu. Ya. Kalau setiap orang dicatat apa yang dia perbuat sampai meninggalnya, yang baik dan yang buruk, rinci dan detail, nggak ada yang terlewatkan sedikit pun. Terus seperti apa? Zaman dulu kan kertas tebal, satu lembar aja terus susah. Nah sekarang satu chip saja sudah bisa untuk jutaan orang datanya. Sesuatu yang sangat kecil sekali. Kemudian kartu kartu memori, iya kan? Memory card sudah berapa giga itu? Kalau cuma untuk nyimpen Microsoft Word aja, file-file Word sudah berapa banyak itu, lengkap. Baik. Tapi orang yang beriman, ya, tanpa yang seperti itu pun percaya dan yakin tentang kebenarannya. Orang kafir, mereka yang menemukan, mereka yang mengembangkan dan meneliti, tapi beriman pun susah karena hati sudah tertutup. Baik. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita dalam hadis yang panjang. Di antara yang beliau ceritakan adalah fa'akhudhu bihilqati babil jannati fa'uqaqi'uha. Nabi Muhammad bercerita, kemudian saya memegang atau mengambil, maksudnya di sini memegang hilqati babil jannati, yang handle tadi, handle pintu surga, dipegang oleh Nabi alaihi salatu wasalam, fa'uqaqi'uha, dibunyikan. Ya. Kemudian kan ditanya, siapa? Nabi Muhammad mengatakan, ana Muhammad. Malaikat yang menjaga pintu surga mengatakan, kami diperintah untuk tidak membuka pintu ini kecuali untuk wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali membuka atau dibukakan pintu surga untuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa hadza sarihun. Hadis ini sangat jelas, begitu gamblang, fi annaha halqatun hissiyah, bahwa handle itu, kita terjemahkan begitu ya Pak Prahit ya, handle itu adalah hissiyah. Hissiyah itu konkret, nyata, memang sebuah benda ya. Sehingga tuharraku, yang bisa digerakkan, wa tuqaqi'u, dan juga berbunyi, gemerincing ya. Itu nyata maksudnya. Baik, qala rahimallahu ta'ala fi miftahil jannah, kunci surga ya. Ada pintunya, ada handle-nya, ada kuncinya. Yang punya kunci itu yang bisa masuk ke dalam surga. Qala rahimallah an Mu'adz ibn Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Mu'adz ibn Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannati syahadatu an la ilaha illallah. Kunci surga adalah syahadat la ilaha illallah. Rawahul Imam Ahmad fi musnadihi wa lafzuhu mafatihul jannati. Di situ mifatihu, yang betul mafatihu. Nah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, tapi dengan lafaz mafatihul jannati syahadatu an la ilaha illallah.
kunci-kunci surga adalah syahadat la ilaha illallah. Riwayat yang pertama miftah, bentuknya mufrad. Riwayat kedua mafatih, bentuknya jamak. Tidak berkontradiksi, tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Jadi intinya bentuk kunci itu sama satu, yaitu syahadat la ilaha illallah. Tapi banyak, karena yang masuk surga juga banyak. Jelas, nggak ada masalah. Qala rahimahullah wa qad ja'ala Allah subhanahu likulli matlubin miftahan yuftahu bihi. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan bahwa setiap suatu keinginan, setiap keinginan itu harus ada kuncinya. Yuftahu bihi, digunakan untuk membuka. Apapun yang kita cari, semua yang kita harapkan agar dapat diraih harus punya kuncinya dulu. Kalau kita di Indonesia saja sudah bahasa dalam dunia pendidikan seperti itu, ya kan? Kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, ya kan? Kunci kaya dan seterusnya. Kita baca. Qala rahimallahu taala faja'ala miftahas salati at-tahura. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa kunci untuk membuka salat adalah at-tahur. Apa artinya at-tahur? Bersuci. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati tahur. Kunci untuk membuka ibadah salat adalah bersuci. Jadi kalau orang salat tanpa bersuci sebelumnya, ya salat itu tidak akan diterima. Bahkan kalau dia lakukan dengan sengaja, itu berdosa. Kenapa? Karena dia tidak mengagungkan syiar Allah Azza wa Jalla, yaitu salat. Wa miftahul haji al-ihram. Kunci untuk membuka dan memulai ibadah haji juga umrah adalah al-ihram. Kalau sudah berihram itu di mana? Pak Chris, berihramnya di mana? Tergantung mikotnya di mana, masya Allah. Mikot itu dulu Nabi Muhammad menyebut ada 5, tapi sekarang yang aktif hanya 4. Ya, dulu ada 5, yang aktif hanya 4, karena yang mikot yang kelima ini Zatu Irqin sudah bisa dikatakan tidak dilewati dan tidak dilalui lagi rute atau jalurnya itu, jalur darat dari arah Irak. Tinggal berapa? 4, ya Lam-Lam. Kemudian yang dari Madinah, Pak Darusman, Dzulhulaifah. Yang dari Taif, Pak Mujadi, Masjid apa? Kemarin ikut kan? Apa? Pak Suhadi? Masjid kecil ya, di Taif ya, As-Sailul Kabir, ya kan? Yang beliau kemarin sudah 2 kali umroh ya, sekali di Dzulhulaifah, yang kedua di As-Sailul Kabir di Taif. Tinggal yang satu lagi Juhfah namanya, dari daerah Syam. 4 ini. Baik, itu kunci ibadah haji. Artinya kunci itu kan fungsinya untuk membuka. Artinya ibadah haji dan ibadah umrah itu kapan dimulai? Intinya ketika sudah berihram di miqat itu. Wa miftahul birri as-sidqu. Kunci kebaikan as-sidqu, jujur. Ya. Artinya apa? Kalau ingin banyak-banyak berbuat baik, yang harus pertama dilakukan adalah apa? Jujur. Wa miftahul jannati at-tauhid. Apa artinya? Kunci untuk membuka surga adalah at-tauhid. Wa miftahul ilmi, kunci untuk mendapat ilmu. Artinya kalau mau pinter, supaya ilmunya bertambah apa? Husnus su'ali wa husnul isra'i. Ya. Bertanyalah dengan baik, mendengarkan juga dengan cermat. Jadi kalau mau
Memang betul belajar Pak Said, betul. Tapi bentuk belajar triknya bagaimana? Ya jadilah pendengar yang baik. Kalau bertanya, bertanyalah dengan yang sopan. Wa miftahun nasri wa dhafari as-sabru. Kunci kemenangan dan kesuksesan adalah as-sabru apa? Sabar. Wa miftahul mazidi as-syukru. Kunci agar nikmat itu ditambah oleh Allah adalah bersyukur. Kalau bersyukur kan nikmatnya ditambah. Wa miftahul wilayati al-mahabbatu wadh-dhikru. Kunci agar menjadi waliullah, seseorang yang dicintai Allah, adalah al-mahabbatu wadh-dhikru. Cinta juga kepada Allah. Karena seorang hamba yang cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada. Dan pembuktian cinta itu apa? Az-zikru. Apa artinya az-zikru? Zikir. Zikir itu apa sih maksudnya? Mengingat-ingat, menyebut-nyebut. Ya kan? Mengingat-ingat, menyebut-nyebut. Di dunia saja kalau ngakunya cinta pasti sering diingat-ingat. Akan disebut-sebut. Angel digaleke, betul Mas Heru. Itu urusan dunia. Kalau seorang hamba ngakunya cinta kepada Allah, ya harus sering-sering menyebut nama Allah dong. Nah, harus terus mengingat dirinya. Nah, yang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW juga seperti itu, selalu menyebut-nyebut dan ingat. Wa miftahul falahi at-taqwa. Kunci al-falah apa? Hayya 'alal falah. Kemenangan. At-taqwa. Taqwa. Wa miftahut taufiqi ar-raghbatu war-rahbatu. Kunci agar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dua sekaligus, ar-raghbatu war-rahbatu. Ada harapan yang baik dan juga takut jika kehilangan. Wa miftahul ijabati ad-du'a'u. Kunci agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan-keinginannya bagaimana? Dengan berdoa. Kalau punya keinginan, kalau ada harapan supaya terwujud, ya sebutkan dalam doa. Wa miftahur raghbati fil akhirah az-zuhdu fid dunya. Kunci ya, yang membuka semangat dan cinta kepada akhirat adalah az-zuhdu fid dunya. Apa artinya az-zuhdu fid dunya? Zuhud ya dalam kehidupan dunia. Wa miftahul imani at-tafakkuru fima da'allahu ibadahu ila tafakkuri fihi. Kunci beriman adalah bertafakkur tentang hal-hal yang Allah ajak hambanya untuk mentafakurinya. Di antaranya apa? Luasnya alam semesta, keteraturan yang sempurna di alam semesta ini, ya. Kemudian melihat tiap-tiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pasti penuh dengan keajaiban itu. Dengan bertafakur, mentadabburinya, ya, itu akan menambah dan menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa miftahud dukhuli 'ala Allahi islamul qalbi wa salamatuhu lahu. Kunci agar bisa masuk, ya, dekat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah islamul qalbi. Apa artinya islamul qalbi? Menyerahkan diri, hati itu dia serahkan kepada Allah, wassalamatuhu lahu, dan hati itu selamat, dia serahkan dirinya, itu disebut dengan hatinya, dan hati itu selamat. Wal ikhlasu lahu fil hubbi wal bughdhi wal fi'li wat tarki. Dan dia harus ikhlas hanya karena Allah ketika mencintai, saat membenci, ketika melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, wa miftahu hayatil qalbi tadabburul qur'ani wa tadarru'u bil ashari wa tarkuz dzunubi. Miftah apa artinya? Kunci. Ini enggak ada yang namanya miftah di sini? Belum.
Wa miftah, kunci hayatil qalbi. Apa artinya hayatil qalbi? Sudah bahasa Indonesia semua loh itu. Hati yang hidup, betul. Hati yang hidup itu kuncinya apa sih? Kata beliau, tadabburul Quran. Mentadabburi Al-Quran. Wa tadarru'u bil ashar. Kemudian merendahkan diri di waktu sahur. Bil ashar itu artinya apa? Di waktu sahur. Yang ketiga, wa tarkuz dzunub, meninggalkan dosa. Itu hatinya pasti hidup. Wa miftahu husulir rahmati al-ihsanu fi ibadatil khaliqi was-sa'yu fi naf'i abidihi. Kunci untuk mendapat rahmat dari Allah, husnul rahmah, adalah satu, al-ihsanu fi ibadatil khaliq. Apa artinya al-ihsan? Yang terbaik saat beribadah kepada al-khaliq. Siapa al-khaliq? Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sa'yu, dan sungguh-sungguh semangat, punya keinginan kuat, fi naf'i abidihi, untuk bisa bermanfaat kepada hamba-hambanya. Kepada siapa maksudnya? Kepada sesama. Dia ibadahnya bagus, dia baik sama orang, rahmat Allah pasti turun. Ini yang dicari ini. Wa miftahu rizki, kunci rezeki. Supaya rezeki terbuka, kan begitu, perlu kunci. Supaya rezekinya terbuka, harus punya kunci. Apa kuncinya? Supaya pintu rezeki itu terbuka. As-sa'yu, satu, kerja. Berikutnya ma'al istighfar, memperbanyak istighfar. Wa taqwa, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udah pasti sukses itu, pasti kaya itu ya. Wa miftahul izzi ta'atullahi wa rasulihi, kunci agar mulia hidupnya adalah taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mulia, ingin terhormat, ya taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah. Karena jelas itu al jazaa'u min jinsil amal. Seorang hamba yang taat kepada Allah, dia akan ditaati. Dia taat kepada Rasulullah, orang pun akan senang sama dia, manut. Wa miftahul istidadi lil akhirati qasrul amal, kunci untuk mempersiapkan diri menuju akhirat adalah qasrul amal. Qasru itu mempersingkat, memperpendek. Al-amal, angan-angan. Ngen-ngen itu dibatasi, diperpendek. Untuk kepentingan pribadinya, untuk dirinya sendiri. Tidak usah terlalu jauh berangan-angan, tidak perlu terlalu banyak ya. Yang dia sendiri pun yakin umurnya tidak akan cukup untuk mendapatkan dan menghabiskan yang banyak itu. Berbeda kalau untuk agama. Kalau untuk agama ya bercita-citalah yang setinggi-tingginya. Qala rahimallah wa miftahu kulli khairin ar-raghbatu fillah wa daril akhirah. Kunci dari semua kebaikan adalah ar-raghbatu fillah, cinta kepada Allah, wa daril akhirah, dan kampung akhirat. Wa miftahu kulli syarrin, kunci yang membuka semua bentuk kejahatan dan keburukan, hubbud dunya wa tulul amali, cinta dunia dan terlalu jauh angan-angannya. Itu sudah, kalau orang sudah terlalu cinta sama dunia, kejahatan akan dia lakukan. Kalau sudah panjang dan terlalu jauh angan-angannya, sudah, dia akan lalai dan terlena, sehingga yang haram dia bilang halal, yang halal dia nggak peduli, ya kan? Yang baik dia katakan buruk, ya. Yang buruk dia terjang karena katanya baik. Qala rahimahullah wa hadza babun azimun. Pembahasan ini pembahasan yang sangat luas. Ya. Min anfa'i abwabil ilmi, termasuk pembahasan-pembahasan ilmu yang cukup bermanfaat. Wa huwa, yaitu ma'rifatu mafatihil khairi wa syarri, memahami
kunci-kunci kebaikan dan kunci-kunci keburukan. Ini kalau dikuasai kan luar biasa. Berarti kemana-mana bawa kunci. Ya, yang baik dia buka, yang jelek jangan sampai terbuka. Dia kunci betul, itu dia tutup. Karena dia sudah tahu ini kuncinya nih. Ini kalau saya lakukan berarti kejelekan akan terbuka. Jadi kalau misalkan dibuka, kejelekan-kejelekan akan terus dilakukannya. Kunci, tutup. Qala rahimahullah la yuwaffaqu lima'rifatihi wa mura'atihi. Tidak ada yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui kemudian merawat kunci-kunci itu illa man azuma hazzuhu wa taufiquhu, kecuali seorang hamba yang memang mendapatkan bagian besar dan memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha subhanahu wa taala ja'ala likulli khairin wa syarrin miftahan wa baban. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa setiap kebaikan, setiap keburukan ada kuncinya, ada pintunya. Yudkhalu minhu ilaih, dari pintu itulah dia masuk. Kama ja'ala syirka wal kibra wal i'rada amma ba'atha Allah bihi rasulah wal ghaflata an dzikrihi wal qiyama bihaqqihi miftahan linnar. Kalau kunci surga tadi apa? Syahadat la ilaha illallah, yaitu tauhid. Sekarang kunci neraka apa? Kata beliau, syirik, sombong. Al-i'rab itu artinya berpaling, menjauh, ya, dari risalah yang Allah putus untuk Rasulnya. Kemudian dia lalai untuk zikir dan mengingatnya, dan dia lalai untuk menjalankan hak-hak Allah Azza wa Jal. Berarti dia punya pintu neraka yang akan dibukakan untuknya. Wa kama ja'alal khamra miftaha kulli itsmin. Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan bahwa khamr, apa itu khamr? Minuman keras dengan berbagai jenisnya adalah miftaha kulli itsmin, kunci semua dosa. Orang kalau udah mabuk, ya wes, ya. Mana seru? Mangkat udah. Yang namanya khamr begitu, menutup, dinamakan khamr kenapa? Karena yukhamirul aqla, karena dia menutup akal, nggak punya akal lagi dia. Akhirnya nggak bisa menimbang baik buruk, mafsadah maslahat, udah semua kejahatan dia lakukan. Wa ja'alal ghina miftahaz zina. Demikian juga Allah menetapkan bahwa musik, lagu dan nyanyian itu kunci yang membuka perbuatan zina. Ini yang tahu, bukan pernah saya bilang ya, yang tahu kehidupan dugem akan gini, maksudnya mantuk-mantuk ya bener gitu ya, pasti. Oh, ini hadis Nabi SAW kok. Ya kan? Awal mula dari perzinaan itu apa? Ya itu awalnya musik. Orang kalau sudah gila musik, nauzubillah, ya kan? Udah selanjutnya akan begitu. Yang mulai dari di diskotiknya, dangdutannya, campur sarinya, semua, dan nauzubillah seterusnya. Wa ja'ala itlaqan nazari fi suwari miftahat talabi wal ishqi. Kemudian memuaskan memandang dan melihat gambar-gambar baik diam maupun yang bergerak, itu miftahat talabi wal ishqi. Itu akan membuka ambisi mendapatkan dan melakukannya, dan akhirnya cinta buta, isyik. Ya, isyik itu ya kita terjemahkan kalau sekarang ya sudah apa namanya, syahwat seksual. Udah. Ya kalau dia yang dia lihat gambar-gambar yang diam atau bergerak, video, dia sudah ta'udzubillah sudah ketagihan, ya udah. Akhirnya keterusan. Berapa banyak kasus-kasus pelecehan seksual, ya, pemerkosaan dan yang lainnya, ketika di BAP, namanya BAP ya Pak, ya. Di BAP ternyata pengakuannya apa? Terpengaruh dari tontonan vulgar dan pornografi itu. Pelakunya anak-anak kecil, pelakunya remaja-remaja, naudzubillah, dan seterusnya. Wa ja'alal kasala war rahata miftahal khaybati wal hurman.
Allah menetapkan bahwa malas ya, dan berleha-leha itu menjadi pintu kerugian dan penyesalan. Nyesel kok males, nyesel kok kemarin terlalu santai. Wa ja'alal ma'asiya miftahal kufri. Allah menetapkan bahwasanya maksiat itu kunci yang membuka kekafiran. Karena kekafiran itu tidak langsung datang tiba-tiba juga. Ya, setan kalau ingin menyesatkan seorang muslim langsung kekafiran, banyak yang menentang, tapi dikit melalui maksiat itu. Wa ja'alal kadhiba miftahan nifaqi. Allah menetapkan bahwa berbohong itu kunci yang membuka pintu-pintu kemunafikan. Wa ja'alash syuhha wal hirsa miftahal bukhli wa qati'atir rahimi wa akhdhil mali min ghairi hallihi. Kemudian Allah menetapkan bahwa kikir, pelit medit, ya, kemudian rakus itu membuka sifat-sifat itu, kekikiran, memutus silaturahmi, mengambil harta yang dengan cara yang tidak halal. Itu awalnya apa? Pelit medit. Kalau udah pelit medit udah sama saudara pun nggak peduli deh, silaturahminya putus. Karena kikir pelit akhirnya dia akan berusaha, dia nggak mau keluar darinya, apa yang sudah dia dapatkan dia ingin berkurang, akhirnya dia mengurangi hak orang lain. Yang korupsi juga begitu, korupsi itu karena kikir dia. Wa ja'alal i'rada 'amma ja'a bihi ar-rasulu miftaha kulli bid'atin wa dhalalatin. Dan Allah menetapkan juga bahwa berpaling dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kunci yang membuka pintu-pintu kebid'ahan dan kesesatan. Sedikit lagi, wa hadhil umuru la yasduku biha illa kullu man lahu basiratun sahihatun. Hal-hal di atas tadi tidak ada yang menerima dan tidak ada yang percaya kecuali orang yang memang punya pemahaman yang benar, cara pandang yang masih bersih dan jernih. Betul, pasti akan mengatakan betul, pasti akan bilang benar. Wa aqlun, demikian juga akal sehat, ya'rifu bihi ma fi nafsihi wa ma fil wujudi minal khairi wa syarri. Sehingga dia betul-betul bisa merasakan, oh iya, pada dirinya ataupun kebaikan dan keburukan yang ada di lingkungannya. Fayanbaghi lil 'abdi, maka seharusnya seorang hamba an ya'tan yakulal i'tina, betul-betul dia memperhatikan bima'rifatil mafatih, dia kuasai dan mengerti betul kunci-kunci tersebut. Kalau itu kunci kebaikan, dia pakai untuk membuka pintu kebaikan. Kalau itu kunci kejelekan, dia simpan, jangan sampai untuk dia buka pintu-pintu kejelekan. Wa ma ju'ilatil mafatihu lahu, dan fungsi dari kunci-kunci itu, wallahu min wara'i taufiqihi wa adlihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala ada memberikan taufik dan juga mencurahkan keadilannya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa lahun ni'matu wal fadlu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dan tidak pantas seorang hamba bertanya kenapa Allah berbuat ini dan berbuat itu, karena hamba yang harusnya ditanya kenapa kamu begitu, kenapa kamu begini. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Pada bab yang selanjutnya itu tentang tauqi'il jannah, cap dan stempel surga. Demikian juga catatan-catatan yang nanti akan distempelkan di catatan itu untuk para penduduk surga indal mauti wa inda dukhuliha, ketika meninggal dunia dan saat akan masuk ke dalam surga. Baik, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.